Ya, Kak. Sudah berubah dan suara saya sudah jelas belum? Sudah, Kak. Layarnya belum berubah. Baik, kita mulai bahas dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini adalah tentang PWSKIA, lebih tepatnya tentang bagaimana cara kita menentukan status dari sebuah desa berdasarkan cakupan dan juga dari target yang dicapai oleh desa tersebut ya. Kita lihat di sini bahwa katanya di bulan lalu cakupan K1-nya adalah 75%. Kemudian di bulan ini cakupan K1-nya adalah 85%. Berarti kalau kita tuliskan bulan lalunya adalah 75%, bulan ininya adalah 85%. Berarti tren cakupannya bagaimana? Tren cakupan itu adalah bagaimana cakupan bulan lalu dibandingkan dengan cakupan bulan ini. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, bulan lalu 75, sekarang 85. Berarti trennya adalah trennya bukan kategori desanya atau bukan status desanya. Trennya naik, betul. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa tren di desa ini adalah naik karena dia meningkat dibandingkan dengan bulan lalu. Kemudian, bagaimana cakupan ini dibandingkan dengan target? Targetnya berapa? Targetnya adalah 60%. Dia sekarang 85%. Targetnya 60%. Nah, sekarang bagaimana cakupan bulan ini dibandingkan dengan target? Lebih dari target ya, atau di atas target. Jadi kita bisa bilang bahwa dia ada di atas target. Nah, sekarang kalau dia trennya naik dan dia ada di atas target, maka status desanya apa? Yuk kita lihat. Status desa baik jika cakupan bulan lalu dibandingkan dengan cakupan bulan ini naik atau tetap, dan pencapaiannya di atas target. Nah, ini kan dia naik di atas target. Maka status desa ini adalah baik ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang saya buat lagi contoh. Ada desa X. Bulan lalunya 75. Bulan ininya 65. Terus dia targetnya adalah 60%. Bagaimana status desa ini? Yuk, bulan lalu 75%, bulan ini 65%, targetnya 60%. Maka status desa X adalah, kita lihat ya trennya. Cukup. Yuk kita lihat dulu trennya. Bulan lalu dibandingkan dengan bulan ini trennya turun, ya kan? Turun, tetapi kalau dia sekarang ini 65%, targetnya 60%, maka dia di atas target, ya kan? Nah, kalau dia turun, meskipun dia sudah di atas target, maka statusnya apa? Ayo, hati-hati. Turun di atas target. Yang mana? Lihat tabel ini, Turun di atas target. Ayo. Ada tim cukup, ada tim kurang. Jangan ada tim-timan, harus benar semua. Baca betul-betul tabelnya. Kurang. Turun di atas target. Jadi meskipun dia sudah di atas target, kalau dia menurun trennya, itu namanya nggak bagus. Kenapa nggak bagus ya? Karena kualitas pelayanannya berarti menurun. Oke. Nah, sekarang berarti ini jawabannya apa? Status desanya
kurang ya, kurang baik ini karena ada penurunan kualitas pelayanan. Udah di atas target harusnya naik terus dong. Kenapa ini turun? Kan gitu ya. Oke, sekarang ada desa Z. Nah, desa Z. Bulan lalu dia 60%. Bulan ini dia 65%. Targetnya adalah 70%. Maka status desa Z apa? Nah, sekarang nggak kebalik lagi ya. Jadi karena dia bulan lalunya adalah 60, bulan ini 65, berarti di sini dia naik kan? Trennya naik, dia masih di bawah target. Jadi meskipun dia masih di bawah target, kalau dia sudah ada peningkatan cakupan, berarti kualitas pelayanannya sudah meningkat. Kalau kualitas pelayanannya sudah ada peningkatan, maka kita bilang oke, ini cukup baik. Ya, itu berarti statusnya yang ini cukup dia naik dibandingkan dengan bulan lalu, tetapi masih di bawah target. Kalau jelek itu gimana? Kalau jelek itu udah mah turun, di bawah target pula. Nah, ini bidannya harus dipertanyakan, ngapain aja dia di situ ya? Kok bisa trennya bukannya meningkat malah turun, udah gitu di bawah target pula. Oke, jadi itu contoh pengaplikasian penentuan status desa dalam soal PWS KIA. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Nah, soal ini menanyakan tentang bagaimana caranya kita menghitung sasaran bayi. Teman-teman, coba dilihat buku pedoman PWS KIA. Buat yang ikut bimbel, coba dilihat di modul, di sub bagian PWS KIA. Di situ ada cara menghitung target, cara menghitung cakupan, cara menghitung sasaran, untuk masing-masing indikator dalam PWS KIA. Ya, nah, tahun kemarin soal-soal seperti ini cukup banyak yang muncul. Jadi teman-teman mohon dihafalkan rumusnya. Ya, mohon dihafalkan rumusnya. Nggak ada kata nggak bisa ngapalinnya karena itu muncul bisa sampai 3 soal hitungan untuk teman-teman yang D3. Oke, jadi harus dihafalkan. Nah, kita lihat kembali ke soal ini. Yang di soal ini ditanyakan adalah sasaran bayi ya. Oke, rumus sasaran bayi itu apa? Rumus sasaran bayi itu adalah CBR dikali dengan jumlah penduduk. Nah, akan tetapi hati-hati dengan angka CBR ya teman-teman ya. Karena CBR atau crude birth rate, CBR itu bahasa Indonesianya adalah angka kelahiran kasar. Nah, CBR atau crude birth rate itu dia data yang ada itu adalah per 1000 penduduk. Jadi kalau diketahui CBR-nya adalah 20,1, ini maksudnya adalah 20,1 per 1000 penduduk. Berarti nilai CBR-nya itu adalah, kita mundur 3, 1, 2, 3, gitu ya. Jadi 0,0201. Oke, kan mundur 3. Dari 20,1 kita mundur ke belakang 3 karena dibagi 1000. 1, 2, 3 gitu ya, 0,021. 0,0201. Berarti di sini yang kita tuliskan CBR-nya adalah 0,0201. Dikali dengan jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya adalah 5213. Maka nanti hasilnya adalah 104,78. Maka jawaban yang paling mendekati itu adalah yang B.
Akan tetapi saya ingatkan lagi, kalau misalnya nanti CBR-nya itu tidak berupa puluhan, CBR-nya sudah berupa koma, misalnya 0,021 misalnya, datanya di dalam soal ini berarti teman-teman tidak perlu lagi kita bagi dengan 1000, karena dia berarti sudah dalam per 1000 penduduk. Tetapi kalau CBR-nya masih dalam puluhan, itu kita bagi dulu dengan 1000, gitu ya. Soal tahun lalu itu ada yang keluar soalnya menghitung sasaran dengan jumlah penduduk puluhan ribu jiwa. Sadis memang yang bikin soal, tapi mudah-mudahan soal seperti itu direview lagi ya di tahun ini ya, karena nggak masuk akal buat saya mengeluarkan soal seperti itu ketika ujian di mana waktu teman-teman untuk mengerjakan satu soal tidak sampai 1 menit. Mudah-mudahan soal seperti itu direview dan tidak dimunculkan lagi di tahun ini, karena nggak masuk akal mengeluarkan soal seperti itu. Tapi tetap kita harus belajar berlatih ya, siapa tahu dikeluarkan tapi dengan angka yang lebih masuk akal. Per 1000-nya dari mana Kak? Itu angka baku namanya konstanta teman-teman. Jadi udah ada rumusnya ya. Udah ada ketetapannya bahwa kalau kita mau nyari angka kelahiran kasar itu kita ngomong angka kelahiran kasar itu adalah per 1000 penduduk. Sama kayak kita ngomongin angka kematian ibu itu per 100.000 kelahiran hidup ya kalau nggak salah. Nah, itu sudah ada ketetapannya. Oke, lanjut. Nah, ini hampir sama dengan soal yang nomor 1 tadi, akan tetapi di sini yang dikasih bukan dalam bentuk kalimat, dikasihnya dalam bentuk tabel. Jadi teman-teman diminta untuk menganalisis tabel yang ada. Ya, jadi kalau ketemu seperti ini, prinsipnya sama dengan soal tadi, kita tetap pakai patokan tabel ini, hanya saja kita membaca tabel, gitu ya. Coba kita lihat desa A. Desa A, dia di atas target dengan cakupan naik, berarti naik di atas target. Maka status desa A adalah, silakan di komen. Baik, status desa A. Ini malah admin yang jawab ya, saya pikir jawaban teman-teman. Ayo, status desa A apa? Ya, betul. Status desa A adalah baik karena dia naik dan di atas target. Status desa B tetap di atas target. Maka jawabannya adalah tetap di atas target. Statusnya berarti baik, ya kan? Nah, kalau kita sudah dapat A dan B baik-baik, berarti yang baik cukup, baik kurang, ini kita langsung eliminasi. Jadi teman-teman bisa langsung ngelihat pilihan di antara A atau B. Terus kita lihat yang C. C itu di atas target, akan tetapi trennya turun. Kalau dia turun, meskipun dia sudah di atas target, maka status desanya apa? Ya, betul, kurang. Jadi karena dia turun meskipun dia sudah di atas target, maka status desanya adalah kurang. Berarti jawabannya nanti harus yang baik, kurang. Maka nggak perlu kita ngelihat opsi D dan E. Kita nggak perlu lagi menentukan yang D dan E karena kita udah bisa dapat jawaban. Baik, kurang. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, coba kita lihat yang D sekarang. Di bawah target, tetapi trennya naik. Nah, kalau dia naik di bawah target, maka statusnya adalah cukup. Ya, statusnya adalah cukup. Terus yang E, di bawah target dan dia turun. Wah, ini keterlaluan. Ngapain nih bidannya nih ya? Udah turun di bawah target pula, berarti jelek. Nah, seperti itu ya cara pembacaan tabelnya. Ingat, kalau tetap itu statusnya sama dengan naik. Ya, jadi tetap itu kita anggap sama dengan naik. Saya tulis deh di sini biar nggak lupa ya. Tetap itu sama dengan naik.
Oke. Lanjut kita